Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk sobat set sekalian. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu yang luar biasa, eee, tamu yang sering saya sapa dengan sebutan Kak Irma. Beliau adalah seorang dokter spesialis akupuntur dan pada kesempatan yang baik ini beliau akan berbagi dengan kita terkait pengaruh akupuntur terhadap kesehatan mental. Selamat malam Kak Irma, bagaimana kabarnya Kak? Halo, selamat malam. Alhamdulillah sehat. Markus gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah puji Tuhan sehat Kak. Gimana Kak kerjaannya di rumah Syukurlah. sakit, masih lancar? Sampai saat ini lancar, sama ya kita ya Markus ya. Iya Kak, Tapi ini yang penting di bawah fun aja ya. bener Kak, biar, daya tahan tubuh kita tetap bagus. Oke Kak, sebelum Setuju. kita mulai acara kita pada malam hari ini, saya mohon izin untuk membacakan CV singkat dari, Dokter Irma ya. Sebentar. Oke. Oke, Dokter Irma Nareswati, BMeds, spesialis akupuntur. Beliau adalah seorang peneliti yang berprofesi sebagai dokter spesialis akupuntur medik dan merupakan, eee, PLT Ketua Program Studi Akupuntur Medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oh, ini luar biasa nih, saya sendiri baru tahu bahwa Dokter Irma adalah PLT Ketua Program Studi ya, Kaprodi Akupuntur Medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Untuk alamat beliau, saat ini beliau tinggal di Jalan Raya Salemba nomor 6 Jakarta dengan kode pos 10430 dan riwayat pendidikan Dokter Irma di tahun 2002 sampai 2009 beliau menempuh pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di tahun 2005 sampai 2006 pendidikan Faculty of Medicine of Melbourne. Berarti Kak Irma, Dokter Irma sempat kuliah di luar negeri dan di tahun 2012 sampai 2016 mengambil program studi dokter spesialis akupuntur medik FKUI. Untuk riwayat pekerjaan dari tahun 2016 sampai sekarang, Dokter Irma bekerja di Departemen Medik RSCM. 2017 sampai sekarang beliau bertindak sebagai penanggung jawab mutu Departemen Medik Akupuntur Medik RSCM dan di tahun 2018 sampai sekarang bekerja sebagai sekretaris program studi akupuntur medik. Nah, di 2020 sampai sekarang Dokter Irma atau yang akrab saya sapa dengan Kak Irma, alhamdulillah puji Tuhan mengemban tanggung jawab sebagai PLT Ketua Program Studi Akupuntur Medik. Ini merupakan rekam jejak pekerjaan yang luar biasa, mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi buat sobat sehat sekalian. Dan terkait riwayat kursus atau pelatihan yang pernah Dokter Irma jalani, yakni di tahun 2017 pernah mengikuti pelatihan tentang Basic Shoe Scalp Akupuntur Malaysia, Balance Method Akupuntur Melbourne Australia. Di tahun 2018 sempat mengikuti pelatihan mengenai International Society of Laser Akupuntur Bangkok, Thailand. 2019 juga sempat mengikuti pelatihan kosmetik akupuntur Basic and Advanced Sydney, Australia. Nah, ini Dokter Irma juga di tahun 2019 sempat mengikuti pelatihan ataupun kursus tentang psikiatrik akupuntur Sydney, Australia. Jadi ini kalau untuk keterampilan akupuntur, Dokter Irma tidak hanya di bagian kesehatan saja, tapi mencakup juga ya tentang kosmetik dan kecantikan ya Dok ya? Menjadi satu kesatuan nih. Satu kesatuan ya. Nah di tahun 2020 Dokter Irma sempat juga mengikuti pelatihan atau kursus Gus Lektur Update in Akupuntur Jakarta, Indonesia. Nah terkait prestasi yang pernah beliau capai adalah sebagai penanggung jawab mutu berprestasi RSCM. Ini luar biasa, kita berikan aplaus yang meriah untuk Dokter Irma. Luar biasa bisa menjadi terang dan garam nih di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, sekian CV singkat dari Dokter Irma terkait tema malam hari ini mengenai pengaruh
akupuntur terhadap kesehatan mental. Kita akan ulik lebih dalam, kita akan bahas lebih dalam pada sesi diskusi nanti. Tapi di awal kita berikan kesempatan kepada Dr. Irma untuk boleh memaparkan materinya. Silakan, Oke. Dok. Terima kasih Markus. Mungkin tambahan sedikit aja. Kebetulan SK dari dekannya sudah keluar, jadi sekarang saya KPS. Oh, KPS ya, Dok? Beban yang sangat berat, tanggung Luar jawab yang sangat biasa. berat, tapi Iya. insya Allah bisa dilewati dengan baik. Amin. Iya, Oke, Dok. saya izin share screen ya. Siap, Dok. Sudah muncul ya. Ya, sudah muncul, Dok. Oke, selamat malam. Jadi terima kasih sekali ya untuk Markus sudah mengundang saya. Jadi kita sama-sama bisa tahu nih, sebetulnya di masa pandemi ini akupunktur tuh bisa berperan nggak sih? Perannya tuh apa aja gitu. Jadi malam ini kita ingin fokus sebetulnya ke kesehatan mental karena itu yang menjadi fokus permasalahan kayak iceberg fenomena. Kesannya tidak ada gejala, tapi ternyata akibatnya itu ke depannya itu bisa sangat fatal sekali. Boleh kasih masukan, suara saya cukup jelas tidak ya? Suaranya terdengar jelas, Dok. Oke. Ya. Ya, sebetulnya sudah dari tidak hanya di Indonesia tapi dari di dunia sejak awal munculnya COVID-19 ini kan kita juga langsung fokus, beberapa bagian itu fokus bagaimana untuk kesehatan mental. Menerima suatu kabar berita bahwa ini merupakan pandemi aja bisa membuat kita sangat cemas. Bisa ada yang penurunan berat badan dan bahkan mungkin bisa mempengaruhi kesehatan kita. Nah, apa sih yang terjadi selama pandemi ini berdasarkan masyarakat umum? Beberapa dari kita atau mungkin sebagian dari besar masyarakat itu mengalami stres, ketakutan, ada juga merasa denial, lalu muncullah gangguan tidur atau insomnia, lalu yang pasti adalah rasa berduka, sehingga kesemuanya itu juga bisa menyebabkan kecemasan yang mungkin berkelanjutan. Ada juga kemarahan, kenapa sih ini terjadi sama saya, sama keluarga saya, dan nantinya bisa muncul mengarah ke keluhan depresi. Nah, yang utama tidak hanya masyarakat, tapi juga tenaga kesehatan seperti kita. Tentunya mental health atau kesehatan mental tenaga kesehatan maupun yang lain, baik tenaga medis maupun non-medis itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena mereka jam kerjanya jadi berlebihan, terjadi diskriminasi juga. Lalu tenaga kesehatan medis maupun non-medis itu juga mulai mengurangi waktu bersama keluarga karena takut supaya tidak menulari virus corona ini terhadap keluarga, karena mau tidak mau kan harus setiap hari ya, masih setiap hari harus bekerja di rumah sakit, lalu melakukan isolasi, kelelahan karena jam kerjanya itu berubah, tadinya mungkin 8 jam sehari, tapi karena ada rekan kerja yang mungkin harus isolasi mandiri, jadi harus memenuhi jam target atau jam kerja dari rekan diri. Lalu harus menghadapi pasien dengan emosi negatif. Ada juga yang merasa frustasi. Dan jangan lupa tenaga kesehatan itu juga merupakan bagian yang beresiko tinggi untuk terkena infeksi. Nah, kalau kita lihat nih, sebanyak apa sih sebetulnya selama masa pandemi ini gangguan mental yang dihadapi oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan? Jadi dari 67 penelitian yang dinilai dari Januari sampai Mei tahun 2020, ini ada total lebih dari 200.000 orang sampel penelitiannya dengan usia rata-rata 33 tahun dan kebanyakan wanita, sebanyak lebih dari 60%.
Nah, populasi yang dinilai itu ada masyarakat umum sebesar 40%, tenaga kesehatan sekitar 20%, ada juga pelajar dan pasien sendiri. Nah, ini merupakan penelitian untuk menilai depresi dari seluruh dunia. Jadi, penilaian ini menilai dari 13% di Asia dan lebih dari 20% itu di Eropa dan 39% itu dari belahan dunia lainnya. Sedangkan kalau di Asia sendiri ini terutama Cina, Cina ini mengalami depresi tapi lebih dikit dibandingkan negara lain. Nah, berdasarkan penilaian untuk ansietas itu gangguan kecemasan ya di seluruh dunia. Nah, sekitar 21% populasi di seluruh dunia itu mengalami rasa cemas. Oke, sekarang kita masuk ke prevalensi gangguan mental dunia di era pre-COVID. Jadi ini sebelum terjadinya COVID-19. Kelainan jiwa yang dinilai adalah hampir semua gangguan kesehatan mental, depresi, ansietas, bipolar, kelainan makanan seperti anoreksia dan bulimia, skizofrenia, dan gangguan mental atau penggunaan obat-obatan. Dan jumlah orang yang terkena maupun populasi global kelainan jiwa tentunya bervariasi. Dan dari keseluruhan ini, yang paling banyak adalah penilaian untuk semua gangguan kesehatan mental dan gangguan mental atau penggunaan obat-obatan. Jadi hampir 13%. Rata-rata dari jumlah gender yang baik dibanding laki-laki dengan perempuan, ternyata perempuan itu masih banyak. Selain dari jumlah, lalu selain itu juga ada pengaruh hormonal pada perempuan. Nah, sekarang kita lihat nih prevalensi depresi antara Asia dan di Eropa. Nah, ini kita lihat sebelum terjadinya COVID dan setelah terjadinya COVID. Di Asia sendiri, pada saat terjadi COVID di Korea, Pakistan, Nepal, Jepang, itu terjadi peningkatan dibandingkan dengan area sebelum COVID. Memang dinilai dari Arabia, Brazil, Iran. Nah, lalu di Eropa sendiri pada era COVID terjadi peningkatan di Inggris, Albania, Swiss, dan negara Eropa lainnya. Lalu berdasarkan penelitian Galea et al, terjadi valensi depresi di negara Eropa meningkat pada area COVID sebanyak dari 4% hingga 34%. Nah, ini adalah prevalensi terjadinya ansietas, yaitu gangguan kecemasan, dan insomnia, yaitu gangguan tidur. Di Asia sendiri pada era COVID, kita lihat India, Nepal, Bangladesh, itu memang terjadi peningkatan. Lalu di Eropa juga terjadi peningkatan hingga sampai lebih dari 20% di Rusia. Lalu berdasarkan Papa et al, kita melihat dari meta-analisis di Cina dan Singapura, ternyata 33% tenaga kesehatan di COVID-19 ini meningkat, memiliki keluhan gangguan kecemasan sebanyak lebih dari 20%. Lalu terjadi juga depresi sebanyak lebih dari 20%, dan terjadi insomnia sebanyak lebih dari 30%. Nah, ini prevalensi ini jauh lebih besar daripada sebelum pandemi. Dan berdasarkan penelitian Casey dan Atarian pada tahun 2016, di insomnia sendiri di seluruh dunia itu bervariasi antara 3% sampai lebih dari 20%. Nah, kita lihat nih dari PDSKJI. Jadi ini merupakan perhimpunan dari kedokteran jiwa Indonesia.
pada 5 bulan pertama pandemi COVID, ini ada lebih dari 4.000 orang yang diperiksa. Nah, 64%-nya ini terjadi masalah psikologis dan 70%-nya adalah wanita, sesuai dengan yang penelitian dari dunia ya, kebanyakan wanita. Nah, kalau kita lihat 65% mengalami cemas, 22% mengalami depresi, dan 75% mengalami trauma. Nah, kita lihat kira-kira pada usia berapa sih yang terkena masalah psikologis? Oh, ternyata range-nya antara usia 17 sampai 29 tahun dan usia lebih dari 60 tahun. Pasti alasannya salah satunya cemas, depresi, pertama juga kehilangan keluarga, lalu juga cemas karena biasanya usia dari 60 tahun itu merupakan usia yang memiliki banyak komorbid gitu ya, penyakit penyerta yang akan memperburuk jika orang tersebut terkena COVID. Lalu usia 17 sampai 29 tahun biasanya karena kecemasan terkait masalah sosial-ekonomi juga. Nah, kita lihat nih terkait depresi, bunuh diri, dan pandemi. Jadi, 1 dari 5 orang itu sudah memiliki pemikiran tentang lebih baik mati aja deh sekalian gitu ya, daripada saya memiliki beban sosioekonomi, saya memiliki beban ternyata dia penyintas COVID dan sekarang ternyata memiliki gejala sida. Nah, kalau kita lihat nih lebih muda dari kita loh yang memiliki pikiran kematian terbanyak. Jadi masih usia 17 sampai 29 tahun. 29. Ya. Lalu kita lihat nih dari bulan April. Dari bulan April sampai Agustus memang sempat terjadi penurunan. Ini salah satunya juga mungkin dari teman-teman sejawat atau dari psikiatri, dari psikologi, atau mungkin dari masyarakat itu sudah lebih aware gitu ya. Kita sama-sama berjuang yuk untuk mengatasi pandemi ini sehingga terjadi penurunan juga. Kalau pada April kan memang terjadinya awal peningkatan gitu ya. Betul. Makin lama makin meningkat. Nah, itu kecemasan atau berpikir untuk mati, atau mungkin itu awal dari terjadinya kehilangan pekerjaan ya. Awal-awal itu kebanyakan dari mereka juga berpikir untuk mati. Nah, pesan dari PDSKI adalah sebetulnya bunuh diri itu bukan solusi. Bunuh diri itu merupakan penyakit. Jadi kita harus aware diri kita sendiri maupun orang terdekat. Jadi supaya kita bisa sama-sama mencari pertolongan untuk mengatasinya. Nah, jadi berdasarkan perhimpunan spesialis Indonesia, kalau ini di era pandemi COVID, kalau tadi kan banyak ya ininya sampelnya yaitu 4.000, kalau sekarang 2.000. Ya, ada 3 poin yang diperiksa. Tadi cemas, depresi, dan trauma psikologis. Diperiksanya ini di seluruh Indonesia, jadi 34 provinsi di Indonesia. Dan hasilnya adalah 69% itu memiliki masalah psikologis. Dan terbanyak adalah sebesar 77% itu memiliki psikologis. Sekarang kita mau lihat nih, provinsi mana sih yang paling banyak trauma psikologisnya? Oh, ternyata Jawa Barat, yaitu sebanyak 24%. Nah, dan 72%-nya yang mengeluhkan masalah psikologis adalah wanita. Dari depresi dan berpikir kematian, depresi memang banyak yang melakukan depresi, tapi hampir 50% itu juga sampai berpikir terkait kematian. Nah, tapi yang perlu kita lihat tidak hanya pikiran terkait kematian saja, tapi ada perasaan lebih mati atau ingin melukai diri sendiri. Nah, ternyata sebanyak 50%, lebih dari 50% masih alhamdulillah ya, itu tidak pernah memiliki pikiran terkait kematian. Tapi 90% itu hampir tiap hari atau beberapa hari dalam 2 minggu berpikir lebih baik mati atau
ingin melukai diri sendiri. Nah, kita mau lihat nih, dari data yang saya dapat dari penelitian tahun 2020, sebetulnya ada hubungannya nggak sih berpikir atau kesehatan mental terkait sosial media. Nah, jadi kita lihat nih social media exposure-nya. Jadi sebetulnya sosial media itu ada dampak positifnya atau dampak langsung jika dikaitkan dengan kecemasan. Nah, ini sekitar dari 1,72 poin. Nah, ini confidence intervalnya itu 95%. Jadi maksudnya hasil ini reliable ya, 95%. Itu memiliki dampak langsung antara kecemasan dengan sosial media dibandingkan dengan orang-orang yang membatasi diri dari sosial media. Nah, terus kita lihat nih depresi. Jadi kita ada penilaiannya berdasarkan Badan Kesehatan Dunia dari WHO. Jadi orang-orang yang aktif secara sosial media itu meningkat tuh depresinya sekitar hampir 50%, 48,5%. Lalu gimana dengan gejala ansietas atau gangguan kecemasan? Ternyata prevalensinya meningkat juga sebanyak 22,6%. Jadi hasilnya adalah kita lihat nih kombinasi antara depresi dan ansietas sebanyak 90,4% itu meningkat selama pandemi COVID di Wuhan, dan 80% datanya itu adalah subjek yang sering terpapar sosial media. Sehingga di Wuhan sendiri mereka butuh bantuan pemerintah supaya masalah kesehatan mental ini, terutama depresi dan kecemasan di kalangan masyarakat umum itu ditanggulangi. Nah, ini kan terkait dengan infodemik ya. Jadi misalkan dari jumlahnya atau dari hoax yang bisa meningkatkan depresi dan prevalensi, padahal mungkin berita-berita itu yang hoax, jadi belum tentu betul. Jadi mereka kerjasama dengan pemerintahnya supaya infodemik ini lebih tertata, tidak tersebar sembarangan di masyarakat. Nah, ini juga terkait nih. Tadi kan kita juga melihat ya banyak yang isolasi mandiri, atau mungkin memang kita dihimbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah, sehingga mau nggak mau kita pasti main internet gitu ya, meningkat, atau ya main HP, internet. Nah, sekarang terjadi dampaknya adalah adiksi internet. Tidak hanya game ya, PUBG gitu ya. Ternyata adiksi internetnya tuh banyak. Itu TikTok juga ya. Nah, tapi kalau kita lihat nih 50%-nya itu masih mild addiction. Nah, ini kita lihat sebetulnya questionnaire-nya itu hasilnya di India. Jadi ada satu daerah yang memang dinilai, namanya di distrik Vanarasi, dikasih nih questionnaire online. Sebetulnya seberapa sering sih mereka memakai internet, apakah sampai mengganggu dari kegiatan sehari-hari. Nah, ini rata-rata yang menggunakan internet itu memang masih usia 27 tahun sampai 28 tahun. Karena memang yang dinilai adalah usia 18 sampai 25 tahun. Nah, jadi kalau dari India sendiri, kesimpulannya sebetulnya kecanduan internet itu dapat meningkat dengan adanya situasi stres, terutama di negara dan krisis internasional, karena yaitu terjadi sampai lockdown. Mungkin kita PSBB, kalau mereka kan sampai lockdown. Kalau kita sempat lihat di video-video ya, India kalau orang yang nggak patuh itu sampai dipukulin ya sama petugasnya. Polisi VJ. Iya, itu mungkin sampai stres loh gitu kan. Ya, mungkin ada akibat trauma sendiri gitu. Ya, itu jadi mungkin salah satu penyebabnya juga. Akhirnya mereka daripada keluar rumah dipukulin, udah deh jadi larinya ke internet ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih hasil dari telaah sistematik tahun 2020.
Dan ini yang menarik nih dari tenaga kesehatan. Jadi ada peningkatan prevalensi adiksi internet pada residen PPDS, lalu pegawai fakultas, lalu ada juga perawat dan subjek campuran seluruh tenaga kesehatan. Jadi antara medis sama non medis. Nah, dari prevalensi adiksi internet pada 1.800 orang, itu 9,7%-nya itu meningkat, kecenderungan memiliki adiksi internet sedang pada residen dan perawat. Karena apa? Mereka merasa lelah dan kesepian. Mungkin biasanya kita bisa mengatasi kelelahan atau stres pekerjaan, kita kumpul sama teman-teman ya, ke Starbucks gitu ya, nongkrong. Kalau aku sendiri gimana? Kalau saya sih yang ngumpul, nonton. Iya kopi. benar, nonton, Iya. setuju. Nah sekarang kita nggak boleh kan, nonton paling apa ya, nobar tapi di rumah masing-masing gitu Di ya. rumah masing-masing. Netflix gitu. Tapi kan beda ya dengan kita interaksi sosial dengan teman-teman yang lain atau keluarga ya. Lalu ini rasa kesepian itu pasti, karena yang tadi sudah saya paparkan di depan, misalnya kayak kita tiap hari nih ada shift pagi, shift malam, setiap hari masih ke rumah sakit, terjadi resiko peningkatan. Nah, kita tentu nggak menularkan gitu ya ke keluarga. Mungkin serumah, tapi mungkin ada area sendiri untuk isolasi mandiri. Seperti itu sih. Jadi rasa-rasa itu akhirnya mau nggak mau larinya ke internet. Lalu ada juga nih, mereka melakukan survei ini berdasarkan online. Jadi kita lihat juga hasilnya dari 4.000 orang dewasa dan pada 34 provinsi. Nah ini dari Dr. Siste, beliau adalah kepala kadep dari Departemen Psikiatri, KSM Psikiatri. Jadi hasil dari yang 34 provinsi ini sudah dipublikasikan. Jadi adiksi internet pada orang dewasa itu terjadi pada 14,4% dan terjadi peningkatan sebanyak lebih dari 52% dibandingkan sebelum pandemi. Apalagi kita apa-apa sekarang tuh Zoom meeting, Google Meet, macam-macam ya. Jadi selalu melalui daring. Lalu melalui aplikasi di HP. Lalu kita lihat lagi ada motivasi yang spesifik. Motivasi yang spesifik itu contohnya, tapi ini mungkin contoh positifnya ya. Misalkan kita ada pelatihan melalui daring ya kan. Apa sih yang enggak sekarang kita bikin desain grafis daring, kita masak, kita les masak dengan daring. Atau saya sendiri misalkan mau nggak mungkin ke luar negeri lagi misalkan, ya udah kita daring gitu kan. Nah itu kan sebenarnya memang yang hasil yang positif ya. Dipermudah ya kan? Dipermudah sih sebetulnya. Dan sekarang satu lagi adalah misalkan kalau kita terkonfirmasi positif COVID-19, mau nggak mau ya kita tergantung dengan internet. Jadi oleh karena itu terjadi peningkatan nih durasi daring dibandingkan sebelum pandemi. Nah sekarang apa sih peran akupunktur? Apalagi kan peran akupunktur mungkin terkenalnya untuk kecantikan gitu ya, atau untuk nyeri. Emang bisa ya menangani untuk masalah kesehatan. Nah sekarang kita lihat nih, sebetulnya kita sudah melakukan banyak penelitian di FKUI RSCM terkait ansietas, depresi, insomnia, dan adiksi. Tidak hanya di FKUI RSCM tapi juga di luar negeri. Jadi salah satu peran modalitas akupunktur itu tidak hanya jarum akupunktur, tapi juga adanya namanya rangsang listrik dengan menggunakan elektroakupunktur. Ya, jadi nanti ada rangsang laser juga. Jadi tidak sakit, nyeri atau panas yang dihasilkan dari rangsang laser. Tergantung dari indikasi diberikannya modalitas itu. Jadi kita menggunakan salah satu penelitiannya menggunakan elektroakupunktur. Nah, jadi kita akan lihat nih hormon ACTH, hormon kortisol. Nah, kortisol ini adalah hormon yang keluar kalau kita stres. Nah, jadi itu dinilai, benar nggak sih akupunktur bisa menurunkan hormon stres? Oh iya, ternyata bisa.
secara sentral, jadi langsung ke sistem saraf pusat. Sehingga pada saat kita stres pekerjaan atau mungkin stres karena sebagai penyintas COVID-19 gitu ya, sebelumnya stresnya tuh kadang-kadang belum teratasi begitu kita sembuh gitu ya, masih trauma. Nah itu kita juga bisa mengatasi hal tersebut. Sekalian itu juga kerjasama dari bagian psikiatri. Nah kalau akupunktur sendiri biasanya kita bisa menggunakan 2 atau 3 titik. Jadi sebetulnya minimal sekali nih Markus. Iya, Dok. Jadi kita nggak perlu, mungkin ada gambar gitu ya, dari seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki ditusuk gitu ya. Enggak. Iya. Jadi jangan takut, kita cuma pakai 2-3 titik. Tapi Iya. mudah-mudahan hasilnya ini maksimal. Nah,